Kemudian nasihat yang keempat adalah tentu adalah sholat itu, katakan kepada anak-anak kita, sholat itu menjaga hati kita. Ya, kalau kita sedang sedih, ya, atau sedang marah, maka sholat menjadi atau membuat hati kita menjadi tenang dan damai. Ya, maka kalau kita sedang sedih, sedang galau, sedang gundah gulana, ya, maka tidak ada lain selain obat yang terbaik itu adalah kita apa? Kita menggelar sajadah dan semuanya itu apa? Kita curhatkan, ya, kita sampaikan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, banyak hal-hal yang tidak terdeteksi dengan pikiran kita. Kita tidak akan bisa nyangka kalau hal-hal ini mungkin bisa terselesaikan. Tapi dengan seseorang dia menggelar sajadah kemudian bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah, maka banyak persoalan itu akan terselesaikan dengan jalan yang diberikan oleh Allah melalui sholat. Ya, maka Allah katakan dalam ayatnya itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka apa? Mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Jadi kudu sabar, Bu, ya. Jadi sabar kemudian akan bergandeng dengan sholat. Dalam kula sholat kemudian katolik jadi kabul-kabul doa, ya berarti Allah itu apa? Sedang masih demen karo kula apa? Dengan kita terus bersujud kepada Allah itu menandakan Allah itu cinta kepada hambanya yang sedang bersujud. Ya kita apa? Kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Tatkala doa-doa kita mungkin belum terijabah di dunia ini, berarti kita tentu akan terus bersujud kepada Allah, dan mungkin itulah cara Allah kepada kita sebagai hambanya untuk kita ini selalu mendekat kepada Allah yang menciptakan kita. Nah, kemudian nasihat yang kelima kepada anak kita bahwa sampaikan sholat adalah merupakan kunci doa. Ya. Kalau kita rajin sholat, maka doa-doa kita itu insya Allah akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Dan Allah bahkan, ya, menyampaikan dalam ayat-ayatnya, bahkan menjamin orang yang selalu dekat dengan Allah, maka Allah akan kabulkan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Apapun permintaannya, ya, karena sesungguhnya Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji dengan janjinya. Ya, asal permintaannya itu yang wajar-wajar saja gitu, ya, yang wajar dan benar. Dan bahkan ketika kita diiringi doa-doa itu dengan ayat-ayat Allah yang insya Allah akan memudahkan urusan doa-doa kita, ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan, ya, segala doa-doa yang kita panjatkan. Dan di antara doa yang terbaik itu adalah, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dzurriyyah atau keturunan anak-anak kita yang soleh dan soleha yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Dan itu penting. Ya, lamun kula sekin, ya, sudah menuju arah tua, dan mungkin ibu-ibu sekalian sudah berumur lebih daripada 50 tahun, maka kelak suatu saat nanti apakah mungkin kita hidup akan 100 tahun lagi? Kayaknya nggak mungkin, ya. Maka investasi terbaik, ya, buat orang tua itu adalah apa? Celengan yang terbaik, tabungan yang terbaik buat orang tua itu setelah meninggal itu adalah anak-anak soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya, tidak ada layangan, ya. Maka ketika ada anak-anak umpamanya yang dia itu ilmunya hebat, kemudian jabatannya tinggi, ya, kemudian juga umpamanya dia orang kaya, itu tidak akan sebanding dengan anak soleh yang taat kepada Allah dan mendoakan orang tuanya.